Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rositasari dari kelas S1 Sistem Informasi 19A dengan NIM 1905121401. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan yaitu Virtual Private Network Client to Office. Yang pertama yaitu mengetahui cara VPN Client to Office. Yang kedua yaitu mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Dan yang pertama, saya akan mempraktikkan terlebih dahulu yang mengetahui cara VPN Client to Office. Di sini tertulis yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN Client to Office. Ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Kantor tersebut memiliki sebuah router yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjarformosasjati.co.id. Langkah yang pertama yaitu sharing interface WiFi ke VirtualBox Host Only Adapter, dan setelah sharing berhasil, interface VirtualBox Host Only Adapter akan diberikan IP secara otomatis yaitu 192.168.137.1. Nah, sebelumnya di sini sudah ada WiFi. Nah, ini kita sharing ke VirtualBox-nya. Kemudian kita cek apakah virtual host-nya ini sudah mendapatkan IP. Jika sudah mendapatkan IP seperti ini, kemudian kita oke. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Buat skema jaringan seperti di bawah menggunakan GNS3 yang terdiri dari cloud untuk menghubungkan dengan internet atau host OS sebagai penghubung ke internet. Yang kedua Ethernet switch, ketiga router, dan yang keempat ada 2 PC WinXP. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya sesuai dengan instruksi. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, hubungkan router ke komponen cloud interface VirtualBox Host Only Adapter. Nah, kita ke GNS3-nya. Nah, di sini ada router R1 ini kita hubungkan ke cloud internetnya. Nah, di sini sudah saya hubungkan sebelumnya ya, yaitu ke virtual hostnya. Selanjutnya yaitu kita ke langkah yang keempat, yaitu configure router dari Winbox PC1 A buat IP DHCP client di Ether 1. Pastikan sudah mendapatkan IP sebagai berikut. Kita langsung saja ke PC1, kemudian kita ke Winbox, kemudian kita connect ke MAC address-nya. Kemudian kita ke IP, kemudian ke DHCP client. Nah, di sini saya sudah tambahkan ya, jadi sudah ada IP-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP sebagai berikut. Kita kembali ke PC1. Kemudian kita ke IP. Kemudian kita ke address. Karena di sini saya sudah menambahkannya. Nah, di sini pada Ether 2 sudah ada IP-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah yang kelima. Setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan Allow Remote Request. Kita kembali lagi ke PC1 tadi, kemudian kita ke IP, pilih DNS, kita checklist pada kotakan di Allow Remote Request ini, kemudian kita oke.
Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Create NAT dengan chain sama dengan CRC NAT, out interface sama dengan header 1 melalui menu IP firewall NAT chain SRC NAT. Nah, kita lakukan seperti pada instruksi ya. Kita ke IP, kemudian ke firewall, kemudian kita pilih pada NAT-nya, kita tambahkan yaitu chainnya SRC NAT, kemudian out interface-nya header 1, dan action-nya menggunakan masquerade. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu buat DHCP server di Ether 2. Seperti ini langkahnya. Nah, karena di sini saya sudah pernah menambahkannya, jadi di sini sudah ada. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ke-8. Pastikan bahwa PC 1 dan PC 2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface local area network-nya, atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut: ipconfig/renew. Nah, kita kembali ke PC 1, kemudian kita ke command prompt dan ketikkan perintah seperti tadi, yaitu ipconfig/renew. Nah, jika sudah, di sini akan tertera yaitu PC 1 sudah mendapatkan IP address-nya sebagai berikut. Kemudian kita lakukan perintah yang sama ke PC 2, yaitu ipconfig/renew. Nah, di sini juga sudah tertera bahwa PC 2 ini sudah mendapatkan IP address. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-9. Pastikan PC 1 dan PC 2 sudah tersambung dengan internet dengan melakukan browsing ke google.co.id atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut: Nah, di sini kita coba ping. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa dia sudah terhubung dengan internet ya. Kita coba ke PC 2 juga. Kita ping 8.8.8.8. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah menunjukkan bahwa dia sudah terhubung dengan internet. Nah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Pastikan PC 1 sudah terhubung dengan domain dengan router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut: Nah, di sini sudah reply yang menunjukkan dia sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Lakukan penelusuran route dari PC 1 ke router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut: tracer.kemjar.formosajati.co.id. Nah, di sini sudah diketahui bahwa router mana saja yang dilewati ketika kita menuju ke kemjar.formosajati.co.id ini.
Nah, di sini sudah selesai. Ada tulisan trace complete, di sini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ke-12 yaitu lakukan pengecekan koneksi ke server kantor 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut, atau dapat juga membuka browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut dari PC1 ke PC2. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini request timeout. Karena apa? Karena berarti di sini kita perlu untuk membuat jaringan VPN untuk kesananya ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buat koneksi VPN client di PC1 seperti langkah berikut. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, di company name ini kita kasih nama Kemjar ya. Kemudian host name or IP address-nya ini kemjar.formosasejati.co.id. Nah, di sini sudah muncul jaringan baru ya, yaitu dari Kemjar. Kemudian kita lanjut ke langkah 14. Klik shortcut VPN pada desktop dan masukkan username Kemjar1 dengan password Kemjar1 atau username Kemjar2 dengan password Kemjar2. Nah, jika sudah, kita coba kembali ke dalam instruksi, yaitu jika terkoneksi, cek dengan perintah ipconfig apakah ada IP baru yang tercipta. Nah, di sini sudah muncul IP baru ya, yaitu 172.18.18.192. Ini IP baru. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2, amati hasil perbedaannya. Nah, di sini kita lakukan ping ke server kantor tersebut, karena tadi belum bisa karena kita belum membuat koneksi VPN. Karena sekarang kita sudah membuat koneksinya. Nah, kita coba. Nah, ini sudah berhasil terhubung dengan server kantor tersebut. Nah, kita coba untuk melewati browsernya. Kita lewat browser ya.
Nah, di sini juga sudah terhubung ya. Web ini hanya bisa diakses via VPN. Kemudian kita ke PC 2, kita coba juga. Nah, karena hanya PC 1 yang terhubung dengan atau membuat koneksi VPN, maka PC 2 ini kemungkinan akan request timeout. Nah, ini adalah praktikum yang pertama sudah selesai dan saya akan langsung lanjutkan ke praktikum yang kedua. Pada praktikum yang kedua kita akan melakukan VPN dari router kantor cabang ini menuju ke office. Jadi kedua PC ini tidak perlu melakukan VPN lagi. Langkah-langkahnya yaitu sama seperti sebelumnya, yang membedakan yaitu pada langkah 2.3 ini yaitu konfigurasi VPN client di router kantor cabang. Nah, kita langsung saja ke langkah yang ke-13 ini, yaitu buat koneksi VPN dari router kantor cabang seperti langkah berikut. Nah, pada koneksi yang kita buat tadi kan ada VPN Komjar. Nah, itu kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-14, yaitu masukkan connect to kemjar.formosa.sejati.co.id, lalu masukkan user kemjar 1, password kemjar 1, atau user kemjar 2 dengan password kemjar 2. Nah, ini sudah kita lakukan tadi sekaligus. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya sudah bertambah ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-15, yaitu buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui menu IP routing seperti pada gambar berikut. Kemudian address-nya ini seperti berikut dengan gateway interface VPN yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini sudah bertambah ya. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Create NAT dengan chain src NAT out interface PPT Kemjar melalui menu sebagai berikut.
Nah, sudah tertambahkan, kita lanjut ke langkah berikutnya. Lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2, amati hasil perbedaannya. Nah, tadi kita mempraktekkan yaitu client to office, jadi kita kan membuat VPN dari PC1 saja. Nah, PC2 jadi tidak bisa terhubung. Maka kita coba, karena ini office to office, jadi kita coba untuk menghubungkan apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, di sini PC1 sudah terhubung atau bisa terhubung. Kemudian kita coba untuk tracer ini. Nah, di sini sudah muncul ya. Tadi ada sekitar hampir 14 router ya. Nah, di sini hanya ada 3 router yang dilewati. Jadi lebih simpel. Kemudian kita lanjut ke PC2, kita lakukan seperti yang ada di PC1. Nah, di sini hasil ping dan juga hasil tracernya itu sama dengan PC2. Maksud saya PC1 dan PC2 ini terhubung. Kemudian kita coba cek dengan browser apakah bisa terhubung ya. Nah, ini pada PC1 dapat terhubung ya. Kita coba ke PC2. Nah, ini juga bisa terhubung. Yaitu web ini hanya bisa diakses via VPN. Dengan ini yaitu praktek VPN Office to Office-nya sudah selesai. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.